Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Ahmad Kurniadi, NIM 2019 10230311 dari kelas B angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang depressive disorder atau yang biasa dikenal dengan gangguan depresi. Kalian tahu gak sih apa yang disebut depressive disorder atau gangguan depresi ini? Agar kalian bisa lebih tahu, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah gangguan depresi atau depressive disorder. Gangguan depresi adalah gangguan kesehatan mental yang berkaitan dengan mood atau suasana hati. Seseorang memang wajar mengalami penurunan suasana hati, namun jika hal tersebut terjadi dalam jangka waktu yang panjang dan terjadi secara berkelanjutan, maka hal tersebut perlu ditindaklanjuti. Menurut Atkinson, depresi sebagai suatu gangguan mood yang dicirikan dengan tak adanya harapan, patah hati, ketidakberdayaan yang berlebihan, tak mampu mengambil keputusan untuk memulai suatu kegiatan, tak mampu konsentrasi, tak punya semangat hidup, selalu tegang dan mencoba bunuh diri. Perubahan mood yang berupa suasana hati yang rendah sering disebut dengan depresi ringan. Seseorang dengan depresi ringan dapat melakukan aktivitas sehari-hari dalam menjalankan fungsi-fungsi kehidupan, namun terasa lebih sulit. Sedangkan pada tingkat yang paling parah, seseorang merasa ingin mengakhiri hidupnya karena merasa tidak berdaya dan tidak mampu mengatasi atau menerima kondisi hidupnya. Dalam teori kognitif disebutkan bahwa gangguan bisa disebabkan oleh sejauh mana individu tersebut untuk berpikir dan memaknai sesuatu. Jika pemaknaan dan pemikiran tersebut didominasi oleh hal-hal yang negatif, maka bisa saja itu memicu terjadinya gangguan. Beck juga menjelaskan dalam teori kognitifnya, yaitu gangguan depresi adalah akibat dari cara berpikir seseorang terhadap dirinya. Penderita depresi cenderung menyalahkan diri sendiri. Hal ini disebabkan karena adanya distorsi kognitif terhadap diri, dunia, masa depannya, sehingga dalam mengevaluasi diri dan menginterpretasi hal-hal yang terjadi, mereka cenderung mengambil kesimpulan yang tidak cukup dan berpandangan secara negatif. Adapun kriteria-kriteria dari gangguan depresi ini, yang pertama adalah mengalami penurunan suasana hati atau mood hampir sepanjang hari dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua, mengalami penurunan minat pada aktivitas sehari-hari. Yang selanjutnya adalah mengalami penurunan berat badan yang signifikan, mengalami permasalahan tidur seperti insomnia maupun persomnia yang terjadi hampir setiap hari. Selanjutnya adalah penurunan kemampuan berpikir dan gerakan melambat. Hal ini berdasarkan pengamatan orang lain. Yang lainnya adalah mengalami kelelahan dan kehilangan energi hampir setiap hari, kesulitan berkonsentrasi dan berkurangnya kemampuan individu tersebut berpikir. Dan itu yang lebih parah adalah individu ingin mengakhiri hidupnya. Sesuai panduan DSM-5, seseorang mengalami depresi jika orang tersebut setidaknya mengalami 5 gejala depresi dan kondisi tersebut berlangsung lebih selama jangka waktu yang panjang, dan dari 5 jenis kriteria tersebut setidaknya satu dari gejala depresi berupa penurunan suasana hati atau kehilangan minat. Kalian tahu gak sih macam-macam dari gangguan depresi ini? Menurut DSM-5, gangguan depresi dibagi menjadi 9 kriteria atau 9 macam. Yang pertama adalah gangguan depresi mayor, gangguan depresi persisten, gangguan bipolar, depresi postpartum, premenstrual disorder, seasonal affective disorder, depresi atipikal, depresi psikotik, dan terakhir depresi situasional. Faktor dari gangguan depresi yang pertama adalah faktor biologi. Beberapa penelitian menemukan bahwa gangguan mood melibatkan patologi dan sistem limbik serta ganglia basalis dalam hipotalamus. Dalam penelitian biopsikologi,
Norepinefrin dan serotonin merupakan dua neurotransmitter yang paling berperan dalam patofisiologi gangguan mood. Penyakit yang berkepanjangan dan menyebabkan stres juga dapat membuat seseorang depresi. Faktor psikologis. Pemikiran irasional atau pemikiran yang salah dalam berpikir seperti menyalahkan diri atas ketidakberuntungan dapat juga membuat seseorang mengalami gangguan depresi. Terkadang orang terlalu merenungi kesalahan ataupun rasa tidak percaya dirinya daripada mengalihkan atau melakukan aktivitas untuk merubah situasi. Yang ketiga adalah faktor sosial. Sosial dalam lingkungan individu tersebut juga dapat mempengaruhi gangguan depresi, seperti masalah keuangan, masalah aturan budaya, adat istiadat yang menekan individu tersebut untuk tampil baik di lingkungannya, dan bisa juga disebabkan karena kehilangan seseorang yang berharga dalam hidupnya. Dampak dari gangguan depresi yang pertama adalah bunuh diri. Terkadang individu yang mengalami gangguan depresi merasa dirinya tidak berharga dan tidak bisa menerima kondisi hidupnya, sehingga individu tersebut lebih memilih untuk mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Yang kedua adalah gangguan tidur, seperti gangguan insomnia atau hipersomnia. Ketiga juga berdampak pada gangguan interpersonal. Individu yang mengalami depresi cenderung mudah tersinggung, sedih yang berkepanjangan, dan cenderung menyalahkan diri sendiri ataupun orang lain, sehingga hubungan dengan orang lain menjadi tidak baik. Selanjutnya adalah gangguan dalam pekerjaan. Dan orang yang mengalami individu cenderung akan melakukan kesalahan atau hasil kerjanya tidak maksimal atau baik, sehingga cenderung membuat perusahaan tersebut akan memecat individu tersebut. Yang kelima adalah gangguan pola makan. Orang yang mengalami depresi biasanya cenderung tidak berselera untuk makan, atau ada yang kebalikannya, malah makan berlebih, tidak sesuai dengan yang seharusnya atau tidak normal. Yang selanjutnya adalah dampaknya cenderung pada perilakunya, yaitu biasanya perilakunya mengarah pada perilaku-perilaku yang merusak, seperti agresivitas, kekerasan, kriminalitas, menggunakan obat terlarang, serta perilaku merokok yang berlebihan. Mengatasi depresi bisa dengan beberapa cara, seperti psikoterapi, yaitu pertama, terapi interpersonal. Terapi depresi yang memiliki durasi relatif singkat dan sangat terstruktur. Terapi ini membantu untuk meningkatkan keterampilan pasien, seperti keterampilan komunikasi dan keterampilan penyelesaian konflik. Selanjutnya adalah terapi perilaku kognitif. Terapi depresi dengan cara fokus membantu pasien mengidentifikasi dan mengganti distorsi kognitif dan pola perilaku yang memperkuat perasaan depresi. Selanjutnya bisa dengan terapi psikodinamik. Terapi ini membantu pasien mengeksplorasi luka emosional yang tidak disadari atau belum sembuh sejak masa lalu. Tujuannya adalah untuk membantu pasien mempelajari bagaimana depresi tersebut terkait dengan pengalaman masa lalu dan konflik yang belum terselesaikan. Selain dengan psikoterapi, cara mengatasi depresi lainnya bisa lebih maksimal dengan pengobatan, dengan memberi obat-obatan seperti obat monoamin oxidase inhibitor, tricyclic antidepresan, selektif serotonin reuptake inhibitor, serotonin dan norepinefrin reuptake inhibitor. Mungkin itu saja penjelasan tentang gangguan depresi atau depressive disorder. Semoga penjelasan ini dapat meningkatkan pengetahuan kita terhadap apa sih ya itu yang disebut gangguan depresi, dan semoga kalian menjadi lebih tahu tentang gangguan depresi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Halo, nama saya Galuh Kumala
NIM 2019 10230311311323. Saya di sini akan menjelaskan tentang trauma and stressor related disorder. Saya akan menjelaskan tentang trauma. Trauma adalah jenis gangguan kejiwaan yang terjadi akibat dari peristiwa traumatis, sedangkan post-traumatic stress disorder atau PTSD merupakan gangguan yang terjadi ketika seseorang mengalami peristiwa traumatis yang bereaksi dengan ketakutan yang terus-menerus, merasa tidak tertolong, dan merasa horor. Gejala-gejala tersebut berkembang selama minimal 1 bulan. Lalu, apa sih penyebab dari PTSD ini? Faktor penyebab dari post-traumatic stress disorder ada banyak ya. Ada yang dari melihat orang terluka, atau orang terbunuh, atau ada yang selama hidupnya pernah mengalami peristiwa yang mengancam dirinya. Dan ada yang mengalami PTSD dikarenakan kehilangan orang yang sangat-sangat dicintainya. Lalu, apa sih gejala yang diderita oleh seorang post-traumatic stress disorder ini? Ada banyak sih. Yang pertama adalah kecenderungan untuk mengelak. Penderita PTSD enggan memikirkan atau membicarakan peristiwa yang membuat dirinya itu trauma. Hal ini ditunjukkan dengan menghindari tempat, aktivitas, dan seseorang yang mungkin terkait dengan kejadian traumatis tersebut. Perubahan perilaku dan emosi. Itu yang kedua. Penderita PTSD seringkali mudah takut atau marah meski tidak dipicu oleh ingatan pada peristiwa traumatis. Perubahan perilaku ini juga sering membahayakan dirinya maupun orang lain. Penderita ini juga sulit tidur dan berkonsentrasi. Dan yang ketiga adalah pemikiran dan perasaan negatif. Penderita post-traumatic stress disorder cenderung menyalahkan dirinya atau orang lain. Selain itu, penderita juga kehilangan minat pada aktivitas yang dulu disukainya dan merasa putus asa. Penderita juga lebih suka menyendiri dan sulit menjalin hubungan dengan orang lain. Dan atas semua penjelasan itu, dampak dari PTSD adalah korban merasa disudutkan, gangguan sosial setiap harinya, lalu ada depresi, tidak percaya diri, dan lebih sering menghindar dari kehidupan bersosial. Sekian penjelasan dari trauma and stressor related disorder. Saya Galuh mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kemal Radi Febriansyah. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan gangguan seksual. Seperti pada berita yang pernah gempar pada beberapa bulan lalu yang melibatkan salah satu mahasiswa negeri di salah satu universitas Surabaya. Banyak yang menduga bahwasanya mahasiswa tersebut menderita fetihisme. Perlu kita ketahui juga, fetihisme merupakan salah satu bagian dari parafilia. Nah, apa itu parafilia? Parafilia disorder atau parafilia adalah istilah klinis yang digunakan untuk menggambarkan penyimpangan seksual. Parafilia adalah suatu permasalahan yang menyangkut kontrol terhadap impuls, baik secara langsung dan intens, terhadap fantasi seksual, mendesak, dan perilaku yang melibatkan objek, aktivitas, dan situasi tertentu yang tidak lazim. Parafilia merupakan gangguan mental yang merujuk pada dorongan seksual atau respons seksual terhadap objek atau situasi yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Kaplan pada tahun 2002 mengatakan bahwasanya parafilia adalah gangguan seksual yang ditandai oleh hayalan seksual yang khusus dan desakan serta praktek seksual yang melibatkan ketertarikan seksual terhadap objek yang tidak biasa atau aktivitas seksual yang tidak biasa. Davidson dan Nell dalam Fauziah tahun 2003. Istilah parafilia pertama kali disebutkan oleh seorang psikoterapis bernama Willem Steckel dalam bukunya yang berjudul Sexual Aberration pada tahun 1925. Nah,
Berikutnya apa saja sih jenis atau bagian-bagian dari paraphilia disorder ini? Untuk yang pertama ada eksibisionisme. Eksibisionisme merupakan tindakan seksual dengan mencapai kepuasan seperti mempertontonkan alat kelaminnya di depan umum. Orang dengan gangguan ini sangat menyukai dirinya dengan mengekspos dirinya sendiri di depan umum karena dengan tindakan tersebut ia dapat memperoleh kepuasan seksualnya. Berikutnya adalah voyeurisme. Voyeurisme, gangguan ini mendapatkan kepuasan seksual dengan cara menonton orang lain membuka bajunya tanpa orang tersebut mengetahui bahwa dirinya sedang diintai atau sedang diobservasi. Dorongan seksualnya timbul secara berulang kali. Orang dengan gangguan voyeurisme ini, semakin perilakunya diketahui oleh korban, akan membuat dirinya semakin terangsang atau semakin senang dalam mencapai kepuasan seksualnya. Berikutnya adalah masokisme seksual. Masokisme seksual adalah aktivitas seksual yang dilakukan dengan memberi rasa sakit atau penghinaan terhadap pasangan. Gangguan ini melakukan tindakan seperti mengikat, menjambak pasangan, dan menyakiti tubuhnya sendiri saat melakukan masturbasi atau berfantasi sendiri. Berikutnya adalah fetishisme yang tadi pada awal pembukaan kita bahas. Fetishisme adalah aktivitas yang mendapatkan rasa kepuasan seksual dengan cara yang tidak biasa. Orang dengan gangguan ini menyukai objek mati, bukan manusia atau bagian tubuh manusia. Dorongan seksual yang kuat dan berfantasi dengan melibatkan objek seperti bra, celana dalam perempuan, sepatu, dan lain-lain. Tapi kalau berita yang kemarin itu seperti dibungkus ya, atau seseorang laki-laki yang disuruh oleh si G ini, kita sebut saja G ya inisialnya, inisial G, untuk membungkus si korban ini, yang kemudian di video, lalu kemudian si G ini mendapatkan kepuasan setelah menonton video dari tubuh yang dibungkus oleh kain jari tersebut. Untuk yang berikutnya yaitu erotisme atau frotisme. Gangguan frotisme merupakan gangguan yang masih sering didengar di telinga masyarakat atau juga biasanya masih sering terjadi. Gangguan ini juga termasuk dalam pelecehan seksual, di mana orang dengan gangguan froterisme mencapai kepuasan seksual dengan menggosokkan alat kelaminnya kepada korban atau orang lain tanpa meminta izin. Gangguan ini lebih banyak dialami oleh pria, dan biasanya kejadian seperti ini banyak dijumpai di dalam bis, kereta, atau kendaraan lainnya yang memungkinkan untuk seseorang itu berdesak-desakan. Orang dengan gangguan ini biasanya lebih senang di dalam kendaraan yang berdesak-desakan karena memudahkan mereka melakukan aktivitas pencapaian kepuasan seksualnya. Yang keenam ada sadisme seksual. Sadisme seksual merupakan kepuasan seksual yang didapat dengan menimbulkan penghinaan atau rasa sakit pada orang lain. Gangguan ini adalah gangguan yang kebalikan dari masokisme tadi. Yang berikutnya adalah fetishisme transvestik. Fetishisme transvestik merupakan aktivitas mencapai kepuasan yang didapat dengan menggunakan pakaian dari lawan jenis. Orang dengan gangguan ini beranggapan bahwasanya apa yang mereka kenakan atau pakai akan merasa puas secara seksual. Berikutnya adalah pedofilia. Ini mungkin sudah pernah didengar ya, atau mungkin sangat sering didengar. Pedofilia merupakan gangguan yang mana si pelaku ini memiliki ketertarikan seksual kepada anak-anak. Gangguan pedofilia ini hampir sering terjadi setiap tahunnya, baik di ranah sekolah, masyarakat, atau di tempat umum.
Untuk berikutnya adalah kita akan membahas tentang faktor penyebab dari parafilia ini. Faktor penyebab terbentuknya penyimpangan seksual parafilia sebenarnya belum diketahui secara pasti. Namun, beberapa dugaan kemunculan gangguan ini diantaranya adalah yang pertama, pengalaman pelecehan dan kekerasan seksual di masa kanak-kanak. Yang kedua, keterdekatan dengan situasi atau objek tertentu serta berulang kali dengan aktivitas seksual. Yang ketiga adalah hambatan perkembangan dan kesulitan dalam menjalin hubungan dengan beda jenis, sehingga ia melampiaskan hasrat seksualnya kepada mungkin objek atau kepada seseorang secara paksa, atau mungkin kepada hal-hal yang aneh, ya bisa dikatakan aneh seperti itu, abnormal. Berikutnya adalah dikarenakan karena kecanduan pornografi, beberapa tayangan yang aneh akan memberikan daya tarik seperti magnet yang dapat mempengaruhi psikologis ketergantungan. Mungkin seperti candu ya, kecanduan akan video porno. Berikutnya adalah pengaruh dari pasangan seksual. Yang keenam, pelampiasan stres yang tidak tepat sehingga menimbulkan kebiasaan dan pengulangan secara terus-menerus. Ini biasanya terjadi pada banyak pria ya, kepada banyak pria atau wanita yang mungkin dirinya merasa stres sehingga ia melampiaskan rasa stres tersebut kepada hal-hal yang tidak benar, seperti parafilia tersebut, seperti aktivitas-aktivitas seksual yang dianggap sebagai abnormalitas di kalangan masyarakat. Yang berikutnya adalah gimana sih cara menangani parafilia ini? Ada banyak cara penanganan dari parafilia disorder ini. Namun di sini saya akan menyebutkan 3 cara yang bisa dilakukan untuk menangani parafilia disorder ini. Yang pertama adalah penanganan psikologis. Menurut Uran dan Barlow tahun 2006, yakni intervensi kognitif behavioral yang berguna untuk mengurangi perilaku yang tidak dikehendaki dengan meminta klien membayangkan konsekuensi yang sangat aversif dari perilakunya dan membangun asosiasi negatif dan bukan asosiasi positif dengan konsekuensi tersebut. Sehingga di sini maksudnya si klien ini yang mengidap parafilia disorder diminta untuk membayangkan konsekuensi yang dirasa yang akan berdampak pada dirinya, sehingga pada saat ia kepikiran lagi untuk melakukan aktivitas seksual tersebut, ia memikirkan konsekuensi dampak negatif dari apa yang ia lakukan dari aktivitas seksual yang abnormal tersebut. Yang kedua adalah penanganan dengan obat. Obat paling populer yang digunakan untuk menangani parafilia adalah antiandrogen yang disebut yang biasa disebut juga cyproteron acetate. Obat ini mengeliminasi nafsu dan fantasi, sehingga meminimalisir terjadinya perilaku parafilia disorder tersebut. Kemudian ada relapse prevention, yaitu memperpanjang kemajuan terapeutik dengan mengajari klien tentang cara mengatasi situasi sulit di masa yang akan datang. Situasi sulit di sini mungkin yang dimaksudkan adalah rasa ingin untuk kembali melakukan aktivitas seksual tersebut. Mungkin pada saat dirinya merasa kesepian atau sedang stres. Nah, bagaimana cara menangani stres dan kesepian tersebut tanpa melakukan aktivitas seksual yang biasa si pelaku atau penderita parafilia disorder ini lakukan? Baik, saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.